Dari nikah tapi udah pernah kesana nggak? Kado dia doang sendiri, kita beli. Oh gitu. Hati-hati kalau dikutuk jadi batu. Itu yang membuat kamu nangis. Itu yang kayak Allah tuh ngasih, ini hadiah terbesar lah waktu itu saya, karena usia 33 itu saya udah minta doa mau nikah tuh dari umur 27. Tinggal dikuburkan Dikuburkan gitu. saja. Jadi kami tinggal langsung menyaksikan pemakaman ayahanda. Sama jiwa sial luar biasa. Udah ada pasangan favorit. Iya, ada Adi Lino, Alisa Swandano. Masya Allah, biasa luar biasa ya. Semuanya apa kabar? Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Tapi tadi lagi takbiran, kita takbiran lagi juga yuk. Boleh, boleh, boleh. Lagi dong. Ya, Mulai lagi. jam gue gini kayaknya ini sentimen sama gue ya ini. Tapi ngomong-ngomong kalian pulang kampungnya kemana sih? Pulang kampung kita ada beberapa tempat. Kalau Duda itu kan ada orang Minang, Sumatera Barat. Sumatera Barat, Kalau Ica orang Malang. orang Malang. Iya. Tapi di Sumatera Barat masih banyak saudara sana. Masih banyak di sana saudara, masih banyak. Begitu pun Malang. Malang ada beberapa, ada om, tante. Oh gitu. Iya. Biasanya kemana? Kemana nih? Biasanya tahun ganti-gantian tiap tahun atau ke Malang dulu? Atau di ke Jakarta Padang dulu? sebetulnya? Ini udah beberapa tahun kita di Kita Jakarta. di Jakarta. Karena tahun Iya. kemarin Ica hamil. Sekarang kan ada bayi juga. Kayaknya kalau kita tempuh perjalanannya agak jauh, mudik segala macam, mungkin belum saat yang tepat lah. Tapi berarti anak-anak ada yang udah pernah ngerasain mudik? Ada yang pertama. Yang pertama ya, Iya. siapa? Rendra. Rendra. Itu iya, ke iya. Malang. Ke Malang. Betul. Jadi Kamu kenapa nggak ke Padang? Belum sempat bawa Belum ke sana. sempat, betul. Belum sempat. Dari nikah tapi udah pernah kesana nggak? kado dia doang sendiri, kita beli. Oh gitu. Hati-hati kalau dikutuk jadi batu. Sendirinya, Kak Irfan juga udah lama kan nggak mudik? Iya, udah pulang. Ayo. Lalu jadi habis sahur terakhir Iya. langsung pergi umroh tahun lalu. Oh iya kan, nggak pulang kampung. Jadi langsung umroh sana, jadi sana tuh umroh pas Kan habis, lebaran di sana gimana, A? pas habis umroh langsung sholat id, itu pas banget waktunya. Dan seru Sepi banget ya di kalau sana? sama keluarga besar lagi, seru Masya banget. Allah. Rame apa sepi? Rame. Rame, rame ya? Tetap rame.
Katanya sih nggak seramai ketika 10 hari terakhir, tapi iya. ketika sholat itu cukup ramai, habis itu baru sedikit berkurang. Gitu, tapi alhamdulillah itu tahun lalu seru banget. Wah, Ini Masya Allah benar lebaran di sana ya. Nah, ngomongin soal mudik, ini kita akan ada live report terhubung dengan tim kami. Rekan kita silakan, ya. Rekan Nina, silakan. Nina, silakan memberikan laporan. Oke, terima kasih buat rekan saya yang ada di studio untuk Irfan Hakim dan juga Vega Darwanti. Makasih banyak kali ini saya memantau untuk yang ada di jalanan kali ini ya. Selamat pagi rakyat yang ada di rumah, saya reporter Nina Carolina. Itulah nama eksis saya dulu ya. Ngomong-ngomong masalah apa nih ya, kemacetan arus mudik. Lihat yang ada di belakang saya nih, lihat tuh terpantau, bagaimana ini ceritanya? Terpantau padat tapi masih lancar-lancar aja. Ya, masih tunggu untuk justru yang lebih lancar lagi dari kalian semua yang masih nunggu THR. Kenapa? Karena macet di tangan atasan. Iya. Yang masih belum jalan mudik pokoknya harus berhati-hati. Jangan lupa jaga kesehatan dan kunci rumah rapat-rapat ya. Karena selain keluarga tersayang menunggu di kampung halaman. Nah, Bapak bisa lewat sini, Pak. Mau nanya dong, Pak. Iya, Pak. Ini di mana yang pom bensin terdekat mana ya? Pom bensin Bapak belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Kalau ada pelang itu dia, Pak. Tapi ngomong-ngomong kendaraannya mana? Di ini. Ada ini. Tadi perasaan ada di studio. Oke, itu terpantau desa. Lanjut bahas berita selanjutnya. Ada yang di belakang saya masih terpantau padat merayap sesuai gambar ya. Ada lagi berita. Nih ada bapak polisi yang lagi mendek-mendek apa nih ceritanya nih dia? Oh dia lagi joget-joget, eksis, iya Pak. Bagus Pak, mengatur lalu lintas emang kudu begitu Pak, jangan kaku-kaku Pak, kudu goyang-goyang Pak. Iya, mana dia mukanya sih Pak? Iya Pak, iya. Oke Bapak, cakep banget Pak, saya ngimbangin Bapak bagaimana? Oke Bapak, cakep banget, jadi kagak kaku banget buat Bapak polisi, tetap semangat untuk jaga kesehatan Bapak, jaga kondisi jalanan tetap baik-baik saja Pak. Oke. Nah ini juga ada bebek mau kemana pergi ini dia. Padat bebek juga lagi padat merayap nih untuk pulang kampung di kawasannya masing-masing. Ya, bebek-bebek pada mau ngantri mana sih bebek? Ya, pokoknya selamat hati-hati jalan di perjalanan buat bebek-bebek. Gue bingung ngomongnya bagaimana sih nih. Bebek amsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, dorong ke kiri, dorong ke kanan. Bebek. Mana bebek? Ada reporter gue dari bukan bebek ini biangnya bebek. Nah juga ada terpantau rumah mewah ya, yang terbaru rumah salah satu artis yang mau naik daun katanya. Yang mau naik daun udah naik daun kali ah. Ya karena laporan warga mendengar katanya bisingan karena sering dangdutan. Nggak ada ini nggak ada kedangdutan. Saya pernah dengar nggak ada kedangdutan cuma karaokean aja. Ya sering rumah artis ini ternyata masih cicil katanya 8 tahun. Enggak cicil, saya cash beli beneran. Gue beli cash, saya cash beli. Lu jangan ngadi-ngadi, ini gue beli cash. Ntar sangkanya gue nyicil beneran. Ini gue beli. Reporter mah curhat ngomong itu cash mana cicilan. Ntar beneran. Ntar sangkanya beneran. Soalnya itu rumahnya kan ya. Iya. Kita terbang, kita di lantai 2. Om Jin. Udah Mas Sono kan gue lagi mau latihan jadi reporter. Nanti kalau gue kagak di calling gue Repotin. reporter. Udah di sana di studio aja. Lu gak mudik soalnya ya? Gak mudik, gue gak punya Warga kampung. asli Jakarta ya? Asli Jakarta. 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 Jadi keluarga ngumpul di tempat empok nih. Rumah baru kan itu. Rumah baru. Jadi buat semua warga datang ke rumah Yo, berbondong-bondong. Empok open house, Gak ada, Lon. Gak ada. Buat Yang yang nggak gak mudik atau bingung, misal keluarganya jauh. boleh mampir makan ke rumah ketupat, dapat amplop Ya doang. alamatnya ada di bawah ini ya. Iya. Bapak jangan bikin siaran begitu Pak. Yang ada tolong aku jadi ke rumah saya semua Pak. Ya berbagi lah, Nggak Po. apa-apa. Iya berbagi, saya mah berbagi kan nggak ngomong-ngomong kalau berbagi Pak. Oh iya. Ya kita omongin sekarang, Po. Yaudah gimana kalau kita huker dulu reporter dari Alpa. Pokoknya makasih banyak yang udah ngebawainnya gagal hari ini. Oh ya udah. Kita ngobrol sama Dude. Nanti katanya sempat dibuatin menitikan air mata karena Alisa. Aduh, Kenapa ya? Kenapa? Cinta tetap di sini banget. ya di FVP. Polda Polda Pagi. Pagi. Itu yang membuat kamu nangis. Itu yang kayak Allah tuh ngasih ini hadiah terbesar lah waktu itu saya, karena usia 33 itu saya udah minta doa mau nikah tuh dari umur 27.
lebaran. Bener. Besok kan serba baru nih. Sofa kita juga baru. Iya. Kamu pertama yang dudukin Dude Erina sama Ica. Iya loh. Ini pertama loh kalian ya. Iya. Iya. Begini rasanya ya. Iya. Biasa aja. Tapi bagus. Ikut nyicil dong, ini 2 kali lagi nih. Ini sofanya baru. Kalian mau pesan ini nggak es itu? Es Turki bang satu ya yang. Oh dia gini. Waalaikumsalam. Dari mana sih? Tadi saya jadi reporter, sekarang saya jadi kurir. Oh ini yang tadi. Reporter yang tadi soalnya kecil masih bau bebek. Mas, saya buat titipan buat Wah, terima Bapak kasih. Dude. Iya. Ibu reporter, repot. Iya, Dia reporter, emang reporter. silakan. Boleh Ayo, ayo. dibuka. Boleh dibuka. Enggak ya? Ganggu maghrib dulu nih Jangan, bukanya. nggak usah sekarang aja. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Wah, FYP. Iya tapi di baliknya ini ada sesuatu. Apa tuh? Ini dia. Ya ampun. Ini anak kalian ya? Ini ya loh, di zaman kalian dulu ABG. Ini poster sinetron waktu Ica masih SMA. Tahun 2007 ini. Nah, ini saya udah lulus kuliah. Satu sinetron yang sama. Sinetron yang jadi sama. pasangan kita. Jadi pasangan di sini. Ini udah cilok belum? Belum. Belum lah. Masih. Belum. Kan masih sekolah. Kenal doang. Kenal doang. Karena udah kayak kakak sama adik lah. Nah ini justru foto ini yang bikin Dude naksir Ica tuh ini katanya. Ini ya? Lah dia. Mengarang kali. Ini bukan sih? Bukan, jadi kalau sebenarnya mulai ada rasa sama Ica itu waktu Ica udah lulus S2 sebenarnya. Oh, udah kuliah. Kalau ini sih masih masih Unyu-unyu. kecil, orang datang ke lokasi masih pakai seragam, Jadi PR. ngerasa kayak adeknya aja. Adek banget, karena syuting sama Ica dari dia masih SMP. SMP. Ya Dia Allah. SMP. Dulu belum ada rasa tuh. Belum. Karena ini masih bocil banget ya. Saat itu, Kepikiran gak saat sih? itu Ica pacarannya sama siapa? Enggak, masih SMA. Udah pacarannya sama siapa? Ya, Van nggak ada, Pak. Nggak ada, emang aku ngikutin Atau paham dong kalau diusap-usap gitu maksudnya Iya. sebagai teman Iya. paham Nggak, aja. pokoknya ada itu. Ada debu ya. Tapi dulu kan berarti Ica tuh udah main sinetron dari sejak SMA apa SMP? SD juga. Iya, dari SD betul. SD ya? Iya. Duduk deh, duduk. Duduk. Sofa baru lagi, sofa baru. Dari sekolah, dari SD udah mulai Syuting. Tapi hebatnya dia tuh pinter. Iya. Maksudnya gak keteteran. Oh dia emang pinter. Gimana caranya sih, Cantik Ca? pinter. Dari dulu tuh kan emang Ica senang belajar ya. Jadi memang kalaupun ada kegiatan itu selalu bilang kayak syuting itu harus selalu pulang sekolah pertama. Oke. Jadi waktu sekolah nggak boleh diganggu. Makanya Kak Dude tuh paling sering banget nungguin pulang sekolah. Karena Ica Walaupun udah sampai SMA. sampai SMA, sampai bahkan kan Ica kuliah S2 itu juga sampai syuting gitu. Ica bilang hari Sabtu Ica nggak bisa syuting sama sekali karena full buat kuliah Ica bilang. Gitu. Jadi Sampai memang- lokasi syuting pun dipindahkan dekat sekolah Ica. Iya. Bohong. Jadi kalau dia keluar, kita langsung syuting Bahkan di Ica dekat pernah sekolahnya. syuting di parkiran sekolah untuk adegan yang hari itu harus tayang. Tapi karena ada yang kurang diambil, jadi dari PH-nya minta tolong ke sekolah untuk boleh nggak ambil adegan syuting saat Ica lagi istirahat beneran. Nggak, Pas jadi, lagi istirahat Iya, sekolah. lagi istirahat sekolah. jadi PH-nya sangat support buat anaknya. Ca di itu sekolah. baru denger aku loh. Iya bener. Ya kamu pakai ganti kostum dulu. Iya, jadi- make up dulu. Kan kalau dulu kan Ica nggak make up ya dulu ya. Jadi emang kayak ya udah cuma pakai bedak aja. Dia udah natular. Iya, jadi waktu itu karena ada beberapa scene yang kurang, akhirnya dari krunya ke sekolah, mereka tunggu di parkiran, terus kita syuting di sana gitu. Dan Ica pas lagi, kan waktu istirahat itu ada 2, jadi jam snack time sama makan siang. Itu SD, SMP, SMA. Itu SMA. Terus Gitu, nah terus udah, jadi saat lagi jam snack time sama makan siang itu Ica ke parkiran ya untuk Allah. syuting. Terus teman-teman kamu gimana? Ya mereka Cie gitu-gitu gak? enggak sih, cuman kayak ada apa tuh, ada lampu-lampu segala macam kan, ada kamera gitu, tapi mereka udah tahu. Tapi hebat tuh bagi waktunya bisa sampai S2 ya. S1-nya apa kamu tuh? Jatuhnya sih Bachelor of Arts Global, jadi hampir kayak HI ya, Oke. Iya. Di mana S1 kamu tuh? di Australia. Australia. S2-nya di? S2-nya di sini, dia Ambil apa? ambil Corporate Communication. Wow. Mau ngambil S3? Rencananya, cuman kan sekarang ada anak, jadi Karena ada orang-orang tuh kayak kamu yang emang hobi belajar. Hebat loh. Ada box lagi? Ada. Apalagi? Buat Kak Mas Ica. Dude apa? Iya. Gantian. Ini kalau kamu mau bawa boleh loh. Boleh ya, terima kasih ya. nanti dipajang loh saya. Ini sepanjang gini aja deh. Silahkan, Ica buka dulu. Oke, Apa ya? Coba buka satu-satu. Lihat ke Aduh. depan dulu. Oh, Lihat dulu. Astaga. Coba lihat apa sih?
Ya ampun. Ya Allah Dude. Kayak kaseto loh rambutnya. Dude tuh kayak gini tuh ya kulitnya tuh Cabang. ini banget kayak kulit bayi. Gue tuh sama Dude, teman casting juga Dude Iya ya. betul. Keliling-keliling casting tuh ketemu Dude lagi gitu. Iklan gitu ya. Dude ini umur berapa Dude? Ini sebenarnya zaman kuliah ya, kuliah udah Kuliah lulus ya seimut sebenarnya. gini. Jadi kan kalau kita mau casting Van, kan dulu kan kita ada bikin foto postcard ya, close up, tampak samping, Iya, iya, seluruh iya. badan, Iya, bener, kan? bener, Terus di bener. belakangnya kasih biodata, Iya benar Iya kan? Terus kalau casting kita gini-gini. Ini kanan Betul gitu kan? ya benar. Paham kan? Nah, Iya, ini betul. salah satu beberapa foto yang saya kirim ke PH. Tapi kenapa ada di sini? Ya kami PH-nya Bang. Iya, ini dia. Ini beberapa foto. Lu maksudnya apa sih nunjukin digituin Nah apa sih? ini diarahin Ada arahannya nih biasanya sama, ya. kancingnya nggak dipasang lagi satu. Ya, kayak gimana sih? Ini yang ngarahin siapa sih? Ini karena belum kenal Ica ini. Kalau udah kenal Ica pasti diarahin lagi. Berantem gak sih kalian tuh? Hah? Berantem? Di sinetron. Enggak di aslinya. Yang bikin kalian beda pendapat apa? Kita, ya kan kita dari latar belakang yang berbeda ya. Iya. Pasti ada beberapa hal yang nggak selalu sepaham gitu kan. Tapi kalau saya merasanya Ica itu gampang untuk kita berkomunikasi gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lagi coba bicarakan tuh Ica gampang menyesuaikan aja gitu. Jadi mencari jalan tengahnya nggak terlalu rumit lah. Ya. Soalnya kemarin mereka juga habis anniversary loh. Tanggal 2 Maret kan? Iya. Udah Maret kan? Iya, betul. Makasih loh, hadiahnya ini ya. Iya. lumayan. Buat pajangan Jadi baru kemarin di rumah. momen anniversary katanya Mas Dude nangis. Ada artikelnya ya? Ada artikelnya nih. Kisah masa lalu Dude Herlino ungkap pula Alisa Subandono bikin nangis saat akad nikah. Gimana emang? Oh iya. Pas Jadi akad ini- nikah ini- bikin, emang kamu nangis pas akad nikah? Iya, pas Iya. akad nikah itu Setelah sahnya ya. Setelah sah ya. Kan waktu akad nikah itu kan Ica nggak di samping saya kan. Jadi saya sama Wali sama ayahnya Ica. Wali itu. Wali sama Noah. Paang. Wali nikahnya beda. Itu juga nangis sih sebenarnya kalau itu ya. Lu sama Wali, Icanya beda ruangan. Ica beda ruangan. Begitu sah, nah keluar itu Ica pertama kali saya lihat kan, wah. Karena dia bilang pada saat akad dia mau pakai jilbab pertama kali. Soalnya sebelum kita nikah itu kita ada masa di pinggitnya. Dipingit nggak ketemu sekian lama. Jawa banget soal kamu makan. Emang Jawa Iya. banget Ica itu kan. Terus saya ngeliat pertama kali dia pakai jilbab. Jadi pertama kali kamu lihat Itu pas Ica akad. dan sudah saja di istri dia pakai jilbab tuh saat itu. Saat Iya, itu. saat itu. Kamu persembahkan untuk suami itu sengaja. Sebenarnya secara nggak langsung momennya berbarengan semuanya gitu karena kan memang dari sebelum kita menikah itu awal bahkan baju nikah itu dibikinnya Nggak memang pakai modern jilbab. pakai tanpa jilbab gitu nggak ada omongan sama sekali. Dirombak secara Terus dirombak cepat aja secara ya. cepat terus juga pas kebetulan kontrak untuk iklan shampoo juga selesai jadi ya sudah pas Pas banget semuanya pas kayak udah Pas. diatur ya. Ah, itu dia. Makanya tradisi Jawa tapi tertutup Iya, ya. jadi Betul, kalau betul. Ica sebenarnya keluarga sudah melihat dari momen midodareninya gitu. Tapi kalau Kak Dodi baru pas lagi setelah ijab Itu yang kabul. membuat kamu nangis. Itu yang kayak Allah tuh ngasih ini hadiah terbesar lah waktu itu saya karena usia 33 itu saya udah minta doa mau nikah tuh dari umur 27 sebenarnya. Dikabulkan 33. Bukan 33 setelah pulang umroh sama mama gitu ya dan melihat yang tadinya nggak disangka adik dari SMP kenal kok sekarang udah jadi istri dia pakai jilbab itu udah keluar aja sih. Tapi ada pas lagi pacaran, pas lagi deket ada omongan nanti kamu kalau udah nikah bareng aku pakai jilbab ya gitu ada Nggak omongan ada. gitu. Nggak ada Sama sekali nggak pernah ngomong soal itu. Nggak ada. Bahkan Tapi pas ijab kabul itu juga surprise ya, nggak tahu. Udah jadi tahu begini, sebenarnya. Ica ngomong mau pakai jilbab itu saat baju nikah itu udah jadi sebenarnya. Iya. Desainer langsung kita bilang, Mas maaf, ini Ica mau rubah yang berkerudung ya. Oh iya langsung dirubah cepat. Langsung gitu. dirubah semuanya. Jadi kita taunya saat udah jadi baju nikah. Dan kamu ngelihatnya pas abis akad. Pas abis akad. Baru ngelihat. Baru ngeliat. Langsung nyanyi Gak dong. spill foto sebelumnya enggak? Enggak ada. Ya Allah. Surprise itu. Surprise aja. Ketemu lagi tuh ada getar-getar tuh pas lagi lo kasih syuting yang sama lagi. Ya betul. Pada saat syuting bareng, terus saya kok ini kok beda nih. Ada yang kecil. Kok udah nggak kecil lagi nih udah dewasa. Ajak ngobrol udah. Nah di situ tuh hati kayak Allah ngasih jalan
ini kayaknya. Mana pas lu lagi sakit hati saat itu ya? Enggak juga. Tuh diusap lagi. Emang makanya kalau cerita sama Irfan hati-hati. Iya. Nggak waktu. Muka lu merah itu. Masa sih? Tapi belakangnya kebanyakan. Oh iya. Kan baru sedikit ya. Terus. Iya, iya. Nah di situ baru bilang ke Ica. Ica punya pikiran nikah muda nggak? Karena umur masih 21 kan. 21, iya. Saya udah 30-an lah. Ica bilang kenapa kak? Enggak, kalau Ica punya, kakak punya niat mau jalin hubungan lebih serius. Tapi nggak mau. Oh, lu langsung ngomong gitu. Iya, bener. Kaget gak lu diajak ngobrol gitu? Kaget. Kaget. Tapi saya bilang, nggak mau pacaran saya bilang. Kalau emang Ica terima, saya langsung mau ngomong sama ayahnya, saya bilang gitu. Langsung to the point. Langsung. Nah tapi Ica minta waktu. Tapi Ica nggak jawab langsung juga. Ica kasih waktu baru 2 minggu. Itu kayaknya dia ya. agak shock sedikit sih. Dia saya ketemu ayahnya. Iya. Om, saya mau nikah. Langsung. Ya, mau nikah. Oh ya kalau emang anak saya gimana? Ada Ica di samping. Ica gimana? Ica mau? Ya udah langsung aja kalian atur dia bilang gitu kan. Berarti udah direstui. Jadi deketnya kan. berapa lama? Dari Kalau kita dekat kan dari kecil Ica. Ya enggak maksudnya dari pas yang dari mulai itu dekat. oke terus ke yang nikah. Kalau hitungan sama bulan ya? 6 bulan sama pernikahan. Gila. Persiapan. Dan itu pun sambil syuting Sambil bareng syuting gitu. kita. Maka itu juga rekan media juga kaget-kaget kan. Iya. Gak kecium deket-deketnya tiba-tiba aja. Tuh. Tapi waktu itu apa mama dari pihak keluarganya Ica nggak ada yang maksudnya kaget atau gimana, kan pasti suaminya kan usianya bedanya jauh gitu. Maksudnya nggak ada, apalagi kan anaknya kan pasti muda banget beda umurnya gitu. Alhamdulillah nggak ada gitu. Karena sebenarnya mama sama papa Ica juga secara usia jaraknya itu jauh juga. Oh iya? Iya gitu. Jadi udah Jadi memang dari mama sama papa sendiri itu selama anaknya yakin itu nggak jadi masalah gitu. Tapi satu poin adalah bahwa saya sudah deket sama mamanya Ica dari Ica pertama SMP, kali syuting. Iya. Udah dekat, udah Pas kenal sama papanya, kenal Hari sama pertama syuting ketemu pertama kali itu malah Kak Dudi ngobrol sama mama bukan sama Ica. Jadi kalau di lokasi itu Ica kan jarang ngobrol ya. Saya ngobrol sama Belajar mamanya. dia kalau lagi dia belajar bikin belajar. PR. Kalau nggak ditanya diem ya kan. Akhirnya sama mamanya, tante Ica lagi ngapain? Itu lagi bikin PR. Jadi lebih banyak ngomong sama mama. Gak tahu itu tuh akan jadi calon mertua ya. Nggak tahu. Itulah jodoh ya Allah aturnya. Tapi sekarang kalian masih aktif syuting-syuting kan? Masih syuting, Mas. Alisa pun diizinin sama Dude ya. Iya dong, insya Allah. Ada syarat-syarat gak? Syaratnya sesuai kemampuan Ica aja. Kan Ica pasti tahu di mana batas kemampuan dia kan. Nah itu syarat-syarat itu aja paling. Wah, Tapi itu simple tapi ya udah. Saya berarti ya. Gini aja kan mereka aktor dan aktris. Iya. Gimana kalau kita tantang kalian untuk acting? Wah, bener Tapi tuh. skenarionya tunggu aba-aba dari kita aja. Secara ya. spontan. Terus ya. Situasinya seperti apa, Situasinya Jadi situasinya di sini Alisa akan marah sama Mas Dude karena mau minta izin untuk menduakan dirinya demi aku. Yang bener aja dong nih. Nah ini Mas Dude nggak pakai mikir panjang lah. Tapi milih Alisa dong. Nggak, cerita Bener ya? gitu. Ceritanya ada unsur komedinya itu. Ya, laki-laki juga kadang suka hilaf. Izin untuk minta mendua. Nah, Mendua. sang wanita cantik yang ia temui di luar kota, begitu ya. Bernama? Bernama Saya sendiri. Oke. Kamera rolling, action. Kak, dari mana aja sih? saya. Tadi kakak habis luar kota kan. Ica kan kakak udah kasih tahu ada bisnis. Kita harus Bisnisnya apa? bisnisnya sayang. Itu ternak lele, ada bebek. Bukan bebek yang tadi sama Mpo Alfa itu. Oh, ini jadi lelenya. kamu jadi lele. Oh iya, oke. Ubur-ubur ikan lele. Iya. Ikan lele. Pak Alfa jadi reporter deh. Tiba-tiba perempuan itu nyusul ke rumahnya. Iya. Tok 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 tok. Ada apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, apa kabar Mas? Mohon maaf, Anda siapa ya? Saya ini Mbak, agen asuransi. Takut. Ceritanya. Oh iya, Bukan ajen. Oh iya. Begini ya Mbak, mohon maaf. Mas, kamu udah ceritakan sama istrimu Mas? Mama. Iya, apa? Jangan ikut mama. Mama lagi mau cari papa baru. Papa. Emang anaknya Ternyata udah punya anak. Iya. Oh, udah Oh lagi. Lu pelakunya. Awo. Iya. Ica. anakku Iya. Mas. Ica, jadi ini sebenarnya ada sesuatu yang Ica belum tahu. Apa itu? Waktu di luar kota, Waktu kecil.
yang mungil-mungil. Ku setil-setil, ku kira pensil. Taunya pensil. Tembak-tembak, dor-dor-dor. Tembak-tembak, Dor-dor-dor. tembak-tembak. Iya. Kalau Mas kelamaan, aku pilih cowok lain loh. Asal Mas tahu ya, ratusan orang, ratusan pria itu udah ngantri mau ngelamar aku. Kalau begitu caranya, ini masih bujuk Ica ya? Oke Ica, jadi waktu di luar kota, kan kakak beli ke pasar Impres kan? Karena mau Pasar bikin, Impres nggak di luar kota saya. Adanya di sini. Bener. enggak pas mau beli sayur saya. Itu alamat nih. Terus Gak enak Mana? nih kayaknya ujung-ujungnya nih. tiba-tiba ada ibu-ibu, ya kan? Dia Aku lupa ibu-ibunya. bawa uang, ibu-ibu ini. Iya. Terus ya udah, dia tiba-tiba mau ikut ke rumah. Nah inilah ibunya, Oh, Bu. jadi tadi numpang. Pinjem uang, tadi pinjem uang. Mas, Ini mau balik. Aku nggak nyangka kamu kayak gitu. Kamu nggak ingat waktu itu malam itu? Aku udah serahin semuanya untuk kamu. Tapi apa yang kamu lakuin? Aku udah mengorbankan segalanya demi Lu kamu. nyerahin apa, lu udah gak punya apa-apa. Lu gak ada yang perlu lu pertahanin juga, hei. Ya udah, kalau kamu emang nggak mau sama aku, Iya, ya emang nggak mau. aku sama dia. Kamu mau kan? Enggak lah. Orang kata nggak ada yang mau. Oke. Tuh actingnya, actingnya. Situasi kedua. Oh, udah situasi kedua. Silakan, Po. Jadi Yang kedua, Irfan, Irfan dan Vega menjadi pembuli hingga membuat Alisa menangis dan bertemu Dude sebagai salah satu penyelamat kehidupannya Alisa. Oh, pembuli. Oke. Oke. Adegan action. Heh. Lu ngerasa lu cantik? emang Iya, misalnya lu so cantik. Emang So ada- cantik lu. Ada apa ya? kamu jangan so cakep ya. Mentang-mentang kamu lebih cakep dari temen aku, mentang-mentang temen aku jelek. Tapi mohon maaf kita beda gender. Iya, lu Bener ya. Tapi kan kamu kan di sekolah kan suka kayak gitu kan, so cantik di depan teman-teman kelas. Iya, Tahu dia ya? pikir dia yang paling hebat, merasa paling cantik dan paling pintar. Dia memang cantik. Ya juga sih. Dia juga pintar. Ya juga sih. Yang namanya jagoan. Udahlah lu pindah sekolah aja lah. Tapi saya udah lulus tuh, mau sekolah di mana lagi ya kira-kira ya? Oh kita yang nggak lulus-lulus ya. Lu keluar dari alumni. Tidak lama kemudian ibu dari Alisa Subandono hadir dan memarah-marahi kita berdua. Siapa yang berani ngomelin anak gua di jalanan di sini, hah? Berani-beraninya lo ya. Kita nggak di jalanan, Bu. Tenang. Bisa ditanya lo kok berani mamanya sini, hah? Jangan main 1 lawan 2. Ayo, berani main mamanya sini. Jangan mamanya yuk. Kenapa emang? Mamanya bawa kabel kebakar. Dari jauh saya dengar tadi ada yang teriak-teriak membuli seseorang. Itu Papa? Oh papa. Beda lagi. Belum cerita. Oh tadi ya? Kenapa? Siapa yang dibully? Siapa? Oh ini kamu kenapa? Kamu kenapa? Jadi Sini, begini. Kamu, ya. Dasar perempuan itu apaan? Gitu. Dia pikir dia doang yang kayak Lagi lu ngapa sih pada? Ribet-ribet dan aja. Mohon maaf saya kenalin dulu, ini suami saya. Nah kan garas Oh Iya. jadi istri saya kalian bully. maaf Pak Ya. RT. Ya kalau memang kita salah kita Ya ini dia tadi dong. Ya udah, keren banget actingnya. Ya. Actingnya itu bisa improvisasi. Betul. Kan? Ya kan Nyil? Bisa langsung kebongkar juga. Ya udah, kan Kak Dude sama Kak Ica kan yang adem banget nih. Adem banget, terlalu adem Kayak ah. nggak pernah ada pertengkaran Kita gitu. bikin mereka ribut. Wah, Sesaat lagi tetap di FFP. for your family. Setelah berkuasa satu bulan lawannya berzakat fitrah menurut perintah agama. Iya, sudah tinggal dikuburkan saja. Jadi kami tinggal langsung menyaksikan pemakaman ayahanda. Ica, Ya. 11 tahun bersama.
Pernah nggak Ica merasa takut jika bangun dari tidur, kakak sudah tidak ada lagi di samping Ica? Enggak. Karena 11 tahun semuanya kita lakuin bareng-bareng, jadi belum ada pikiran sama sekali. Insya Allah kita apapun itu berkumpul kembali nanti di jannahnya. Amin. Amin, amin, amin. Ya Allah. Oke, berarti sekarang Ica ya. Ica, Jika kakak sedang jauh dari Ica dan anak-anak, barang apa yang selalu kakak lihat terus ingat kepada Ica dan anak-anak di rumah? handphone. Karena langsung video call. Oh iya betul. Lihat foto, lihat video, langsung video call Ica dan anak-anak. Oke, Ica, semakin tua kakak semakin sadar. Kalau kakak nggak akan selalu bisa mendampingi Ica dan anak-anak sepanjang waktu. Apakah Ica siap dengan perpisahan kita di dunia? Perpisahan di dunia itu pasti ada karena kita semua akan meninggalkan suatu saat nanti. Tapi Ica selalu berdoa ketika perpisahan yang memang ditakdirkan oleh Allah itu terjadi, saat kita memang sudah selesai dengan dunia, insya Allah kita semua bisa kumpul kembali di jannahnya. Amin. Kita berpegangan tangan kembali bersama anak-anak, bersama keluarga semuanya. Amin, amin, amin. Aduh. Oke. Nah, jika nanti anak-anak kita sudah besar dan meninggalkan kita berdua yang sudah tua di rumah, apa hal yang masih pengen kakak lakuin sama Ica? Insya Allah yang jelas pengen sering-sering umroh bareng-bareng. Amin. Ya. Haji insya Allah. Amin. Kalau Allah kasih rezeki dan waktu. Selebihnya bebas lah. Mau nonton drakor, mau jalan-jalan beli gemblong kesukaan Ica di Bogor. Apapun lah. Tapi yang penting mudah-mudahan bisa sering ke Tanah Suci insya Allah ya. Amin, amin, amin. Ica, kakak akan selalu sempatkan untuk sholat berjamaah dan menjadi imam buat Ica. Tapi kakak penasaran nih, apa doa yang Ica panjatkan di akhir sholat untuk kakak? Doa. Ica selalu berdoa supaya rezeki kakak diluaskan. Amin. Semua jalannya dimudahkan. Amin. Dijauhi dari hal-hal yang buruk. Selalu dilindungi oleh Allah dimanapun dan kapanpun kakak berada. Amin. Juga anak-anak. Terus berdoa supaya anak-anak mereka tumbuh dengan iman yang kuat, menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha. Dan selalu Ica berdoa, Ica mohon kepada Allah supaya nanti kita bisa kumpul kembali di jannahnya. Amin. Amin. Oke. Kak, hal apa yang pernah Ica lakukan ke kakak sampai membuat diri kakak merasa begitu dicintai oleh Ica? Banyak ya. Hampir semua yang sebenarnya setiap hal yang Ica lakuin dalam dari awal pernikahan sampai hari ini tuh luar biasa, Masya Allah ya. Dan mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Hari demi hari kita banyak belajar, kita banyak menghadapi persoalan baru dan lain sebagainya. Kalau nggak ada Ica mungkin kakak nggak akan kuat juga. Ini karena ada Ica jadi bisa lebih kuat, Insya Allah. Makasih sayang. Sini. Kita sebenarnya mau masuk dari tadi, tapi kita dari tadi nyimak loh. Ica sampai nangis gitu. Sampai nangis. Gak apa-apa loh. Silakan. Secinta itu kalian tuh saling Sayang itu cinta loh. banget ya.
Insyaallah. Kita ikut bahagia, ikut terharu. Mudah-mudahan kalian langgeng Amin, terus amin, ya. amin, amin. Semua rumah tangga kita insyaallah sakinah mawaddah. Amin. Amin. Ya. Tapi aku penasaran sebagai istri juga apa yang bikin Kak sampai nangis sampai sesedih itu. Ya namanya istri kita kan walaupun kita hidup juga sendiri tapi akan beda gitu kalau misalkan ketika kita bangun terus nggak ada sosok orang saya. Insyaallah. Jadi ya mudah-mudahan lah. Makanya selalu Insyaallah. berdoa Yang supaya terbaik ya. semoga bisa Terbaik ya. berkumpul lagi di jannah. Amin. Sampai ke surga. Amin. Amin. Hebatnya mereka tuh tau gak sih, beneran islami banget. Mereka tuh saling menguatkan dan cinta itu karena Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan Allah selalu membahagiakan kalian ya. Amin, amin. Sama-sama Jika ya, suatu sama-sama. saat terjadi perpisahan pun, perpisahan yang indah karena nanti akan ada pertemuan yang indah juga. Amin. Amin. Nah untuk itu akan ada tausiah nih dari si kembar kita, Wah. Reni. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Jalan-jalan naik bus mini, pulangnya membeli ragi. Hari ini ada Reni bisa hadir di For Your Pagi. Di penghujung Ramadan ini kita pasti akan sangat merindukan momen di bulan Ramadan. Apalagi bulan Ramadan penuh rahmat dan ampunan, segala amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Salah satu yang paling dirindukan di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah dan berkumpul bersama keluarga. Keluarga adalah salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan. Makanya harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga keluarga? Yang pertama, kokohkan keimanan, istiqomah dalam beribadah, ajarkan amal-amal soleh yang lainnya. Yang kedua, jaga komunikasi dan saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan. Dengan begitu akan tercipta kasih sayang dan kebersamaan menuju surga. Walaupun terkadang di satu sisi takdir berkata lain, Allah memanggil salah satu dari mereka. Tahun lalu kami di sini masih merasakan hangatnya Ramadan bersama keluarga lengkap. Namun di tahun ini ayah kami sudah tiada. Tapi tak mengapa, mungkin kita di sini ada juga yang merasakan hal yang sama. Kita sebagai anak harus terus untuk mendoakan. Karena salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun nantinya kita sudah meninggal dunia adalah doa dari anak-anak yang soleh. Teruntuk Bapak yang sudah tenang di sana, walaupun kini ragamu sudah tiada, namun doa kami di sini untukmu selalu ada. Harta yang paling berharga adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, saya baru ingat. Jadi tahun lalu saya MC-nya. Itu sekalian juga tampil di FVP juga. Betul, sebelum Ramadan. Sebelum Iya, Ramadan. kita sempat ke FVP dan itu ayah masih ada. Iya, bahkan di acara Aksi Asia saat itu ya. Iya, di Ada video call dulu. betul. Video call dengan bapaknya lagi Saat sakit. kompetisi, betul. Saat kompetisi itu saling menguatkan, saya semangat kayak gitu segala macam. Berapa hari kemudian ya? Besoknya Oh ya langsung besoknya. Besoknya. Jadi sebelum mereka tampil,
kita dapat kabar bapaknya Rena Reni meninggal dunia. Terus kita bingung mau ngasih tahu gimana. Ya udah, akhirnya mereka tampil dulu. Juri semua pada gini. Oh, jadi belum diinfoin ya? Belum diinfokan. Orang mereka tadi aja dakwahnya juga sambil nangis, gak kuat lah pasti. Nah, ketika itu langsung ketika udah turun, masih belum tahu ya. Belum tahu. Pas iklan kita samperin, salah satunya saya juga nyamperin. Ngasih tahu saat itu juga bahwa bapak mereka meninggal. Ya Allah. Langsung pulang ke Bandung ya. Betul, karena qadarullah saat itu kan temanya juga tentang kematian kami Itu tausiahnya tiba-tiba tentang kematian juga. Tidak Jadi disangka. mereka tausiah dan mereka tausiah biasa aja. Biasa. Tapi tentang kematian kita yang nanti sampai pada nangis. Ya Allah, penasaran deh, ada videonya nggak? Ada dong, Kak. Ada. Ada ya, Lihat ada dong, ya. kok. Nih. Coba. Ya Allah. Itu hari keberapa Ramadan? 21 malam 21 Ramadan. 21 Ramadan. Gak nyangka sih Irfan. Ketika kamu pulang ke Bandung sempat menyolatkan. Tidak, iya sudah tinggal dikuburkan saja gitu. Jadi kami tinggal langsung menyaksikan pemakaman ayahanda. Ya padahal pas lagi video call tuh emang Sehat itu udah ya. sehat, udah seger. Seger. Emang kondisi sakit tapi dalam kondisi seger ya. Sebelum Ramadan sakitnya. Iya itu dia. Ya, sempat sembuh, Sempat sembuh. qadarullah nggak ada yang tahu gitu. Gak ada yang tahu umurnya. Jadi ini Ramadan pertama Sama tanpa ayah. tanpa ayah. Ya. Tapi kalau Idul Fitri berarti Idul Fitri kedua ya. Ya Idul Fitri kedua tanpa ayah. Berarti mama gimana sehat mama? Alhamdulillah sehat. Mama di rumah ada adek yang jagain. Ada yang Apa yang belum diwujudin buat mama tuh? ya. Banyak ya sebenarnya. Banyak sebenarnya. Tahun ini juga kan Rena Reni wisuda. Wisuda. Insya Allah lulus. Alhamdulillah. Mama senang juga Rena. Aduh bapak udah gak ada. Mama bisa nyaksiin wisudanya Rena Reni. Banyak wishlist yang belum tercapai bersama Bapak itu kan udah bilang ya dari tahun kemarin Bapak insya Allah tahun depan Rena Reni wisuda datang ya ke wisudanya Rena Reni. Bahkan Bapak juga pengen menyaksikan putri-putrinya itu menikah Menikah. katanya. Jadi belum kesampaian dan punya cucu dari Rena Reni. Iya. Tapi belum. Ya takdir berkata lain ya sudah takdir dari Allah. Jadi kami berusaha untuk menerima. Tapi bapak berat lah ya, pasti udah bahagia juga di akhir hidupnya ngelihat kalian sudah menjadi pendakwah. Udah wah alhamdulillah. Bisa membayangkan ya kondisi seperti itu ya. Aduh. Gak kebayang, apalagi anak perempuan kan ayah tuh pasti sayang itu ya. Ada pesan terakhir nggak dari ayah waktu sebelum meninggal? Iya, ada lanjut terus berdakwah, niatkan dakwah itu karena Allah, dan segala pun dimanapun dan kapanpun harus selalu ingat Allah, zikir dan sholawatnya jangan sampai lepas, dan yang paling penting terus doakan untuk almarhum bapak dan mama juga. Iya. Dan Rena Reni harus selalu jadi pribadi yang kuat karena memang di posisi kita ini ada aja yang menghujat, ada Terbilang yang masih sangat muda kan masih Irfan, sangat muda. di luaran sana katanya gini, apa sih cina masih muda berdakwah katanya. Biasanya kan kalau yang dakwah yang senior-senior yang tua-tua ini masih muda udah berani berdakwah. Dakwah makan wajib ya. Ya betul, kewajiban setiap muslim Dengan gitu. cara apapun. Betul. Biasanya bapak yang suka nguatin Rena Bapak Reni. yang menguatkan Rena Reni walaupun ya sekarang masih butuh support, Iya, tapi nggak apa-apa. selalu untuk terus mendoakan saja. Ya. Tinggal melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh almarhum. Betul. Jadi anak soleh Hakiki Fatimah. Kalian melakukan dakwah ini saja pahalanya mengalir terus. Apa ya? Insyaallah. Makasih ya selalu hadir di FVP. Terima kasih tausiahnya. Yude, Alisa juga terima kasih sama anak-anaknya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga buat rakyat FVP, maafkan kami jika banyak kata-kata atau tingkah pola yang mungkin melukai. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Assalamualaikum.